Shalom, selamat sore ibu-ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Berjumpa kembali di ibadah online Pelkat PKP. Kiranya kita semua ada di dalam keadaan sehat selalu. Sebagai bahan renungan hari ini, terambil dari kitab Matius 9 ayat 35 sampai dengan 38. Biarlah kita masing-masing mempersiapkannya sebagai pelayan firman dalam ibadah hari ini. Akan dilayani oleh Ibu Penatua Sri Wahyuni Ponamon. Dan untuk diketahui, kolekte ataupun persembahan syukur dapat disetorkan langsung ke kantor Majelis Jemaat GPIB Samaria pada setiap hari kerja atau dapat ditransfer ke rekening GPIB Samaria. Kini kita akan segera memulai ibadah hari ini. Saya mengundang ibu-ibu untuk berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Mars PKP. Tersebar di pulau-pulau bersara indah Indonesia, dari asal yang berlainan, dari pelbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengartikan tujuan suci diakonia. Dalam kata, dalam karya kita kembangkanlah marturia, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Berilah Tuhan dalam kami citrawani tak setia mengabdi, nyata bersemarak bersahaja saleh tabaluhur budi. Lengkapilah Tuhan yang padamu dalam baktinya berserah, supaya Engkau yang bertambah dan kami ini yang merendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Mari menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setia-Nya besar atas kita. Mari kita bersama-sama menaikkan nyanyian Kidung Jemaat
87, bait yang pertama dan kelima. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur di mana kami masih diberi kesempatan pada sore hari ini untuk berkumpul bersama-sama melalui ibadah online ini, yaitu memuji, memuliakan nama Tuhan, serta kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus Kristus yang baik, kiranya Engkau menjamah ibadah kami pada saat sore hari ini. Engkau memimpin dan Roh Kudus menolong kami, sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, kami dengan mudah dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Amin. Mari kita bersama-sama akan menaikkan Mazmur dari Mazmur 36 ayat 8 sampai dengan 11. Kita akan membaca secara berbalasan. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau. Dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Silakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama menaikkan nyanyian Kidung Jemaat 79 bait pertama dan ketiga. Dan segenap derita
Shalom ibu-ibu. Shalom. Selamat sore. Sore. Kita masuk dalam bacaan Alkitab. Pembacaan pada sore ini terambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Dengan perikop belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Sebelum kita membaca dan merenungkan Alkitab ini, mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami datang untuk memohon kepadamu. Kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau diamkan suara-suara yang tidak kami inginkan, hanya suara-Mu saja Tuhan yang kami dengar. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Kau juga mau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini Bapa, agar hamba-Mu ini dapat menyampaikan dengan baik dan benar seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, demi nama-Mu yang tunggal Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ibu-ibu kami undang untuk berdiri. Kita mendengarkan firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari Injil Matius 9 ayat 35 sampai 38. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerjaan-pekerja itu untuk tuaian itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus, Maranatha. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop bacaan kita pada sore ini menceritakan atau menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus berbelas kasihan pada orang-orang yang mengalami kesulitan di dunia ini. Ia mengajar dan memberitakan Injil kerajaan surga. Ia menyembuhkan orang-orang yang sakit dan menolong orang yang dalam kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus untuk oleh belas kasihannya kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Pada masa Tuhan Yesus, rakyat hidup menderita karena ditindas dari pemerintahan Roma. Apalagi pemimpin-pemimpin agama Yahudi juga memberatkan mereka dengan berbagai alasan agamawi. Raja Herodes tidak memperhatikan rakyatnya, maka kehidupan rakyat sama seperti domba yang tidak bergembala. Jika domba-domba tidak dituntun oleh seorang gembala, maka sangatlah tak berdaya. Karena tanpa disadari, domba-domba ini menjadi incaran binatang buas. Demikianlah kehidupan umat Israel. Mereka sangat memerlukan dan sangat mendambakan keberadaan sang gembala agar mereka menuju kebahagiaan. Demikian juga kehidupan kita pada sekarang ini. Jika kita tidak dituntun oleh Tuhan, sang gembala, maka pasti kita akan mengalami tantangan dan kesulitan yang besar. Dengan gembala yang baik, kita dapat melampauinya. Kita patut bersyukur sebab ada gembala yang selalu mempedulikan kita, karena Tuhan Yesus berbelas kasih kepada bangsa Israel, juga kepada kita semua ibu-ibu.
Tuhan Yesus mendekati dan merangkul kita semua. Untuk itu kita juga diharapkan membelas kasihan kepada sesama. Bapak, Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, belas kasih atau welas asih kepada sesama dalam situasi apapun merupakan modal hidup yang harus ditumbuhkan. Karena belas kasih pada sesama itu penting, ibu-ibu. Janganlah kita menganggap rendah pada sesama, tetapi marilah kita rangkul dan kita menolong dia di dalam kesulitan apapun. Pada ayat yang ke-37, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ibu-ibu, Yesus meminta supaya dikirimkan pekerja-pekerja untuk kerajaan surga. Banyak orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Mereka semua patut dilayani, namun murid yang melayani sedikit sekali dibandingkan dengan banyak orang itu. 12 murid, 70 murid, serta beberapa wanita seperti Maria Magdalena dan lain-lain sebagainya yang dapat melayani. Maka kurang cukup untuk melayani begitu banyak. Orang yang sulit secara ekonomi, orang yang lemah secara jiwa dan tubuh, dan orang yang ditindas semua datang pada Yesus dan ingin dilayani. Namun kenyataannya pekerja sedikit sekali. Sama halnya gereja kita sekarang ini. Banyak orang hanya datang ingin dilayani, sedangkan orang yang rela melayani sedikit sekali. Mengapa kerajaan Tuhan tidak nyata, Bapak Ibu-ibu? Mengapa pekerjaan Tuhan tidak diwujud nyatakan di dalam kehidupan kita? Agar kita dapat rela melayani sesama, bukan untuk dilayani. Karena pekerja sedikit itulah yang rela mengabdikan diri pun juga sedikit, ibu-ibu. Untuk itu marilah Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, mengabdikanlah diri untuk melayani jemaat dan orang lain. Maka pekerjaan Tuhan pasti akan nyata lewat hidup kita. Dalam kehidupan ini memang banyak umat Kristen yang mengaku telah mengenal Yesus Kristus dengan ajarannya dan perintahnya. Tetapi mereka enggan untuk melayani jemaat dan sesama. Yesus memberi teladan pada kita agar kita dapat melayani saudara-saudara kita. Pelayanan kepada jemaat dan sesama seperti uluran tangan dan jamahan Tuhan Yesus kepada mereka. Kiranya hidup kita menjadi alat uluran dan jamahan Tuhan yang penuh kuasa dan kasih. Marilah ibu-ibu kita datang untuk melayani, bukan dilayani, karena semua itu kehendaknya. Walaupun kita tidak dapat berkumpul, tetapi tetaplah kita melayani. Karena itu marilah saya menghimbau ibu-ibu untuk dapat melayani jemaat dan dimanapun kami berada. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Amin. Sebagai respon nyanyian ini terambil dari Kidung Jemaat 446, bait 1 dan 2. Setialah. Kepada Tuhan, duhai kawan yang
Ibu, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini, ketika kami boleh berkumpul bersama-sama di persatuan kaum perempuan ini, dan disatukan dalam kesatuan hati. Kami datang kepadamu Tuhan, karena kami rindu ada di tempat persatuan ini. Terima kasih atas firman-Mu yang baru saja kami dengar. Kiranya Engkau memberkatinya agar firman-Mu benar-benar terpatri di dalam kehidupan kami, baik secara pribadi, keluarga, maupun di tengah-tengah persekutuan kami. Kami berdoa untuk ibu-ibu yang hadir saat ini. Engkau tahu perjuangan iman mereka, segala kelemahan dan kebutuhan mereka. Berkatilah setiap rumah tangga, lansia dan anak-anak agar mereka selalu berpengharapan kepadamu. Bapa, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, yang sakit Engkau mau jamah agar dapat kesembuhan daripadamu. Yang putus asa Engkau hibur mereka, yang sedang mencari pekerjaan Engkau berkati segala usahanya, agar mereka dapat pekerjaan dengan baik seturut kehendak-Mu. Ya Tuhan, tolong kami semua sebagai gereja dalam mengulurkan tangan kami untuk dapat meringankan penderitaan rohani maupun jasmani. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang berada di dalam masalah. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau menolong akan setiap usaha yang dilakukan oleh pemimpin bangsa kami untuk memberi jalan keluar yang baik. Kiranya Tuhan memberi petunjuk dan terlebih lagi hikmat surgawi bagi pemimpin-pemimpin agama, pemimpin-pemimpin kami, supaya mereka dapat memimpin sesuai kehendak-Mu dan takut akan Engkau ya Tuhan. Inilah doa syukur kami. Di atas ini semua kami mohon ampun atas dosa dan salah kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini dengan memberi persembahan kepadanya sambil mengingat kata Alkitab 1 Tawarikh 16 ayat 29 mengingatkan kita, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita akan menaikkan nyanyian pujian dari Kidung Jemaat 291 bait pertama dan ketiga. Kasih berjanji
mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita telah mendengarkan firman Tuhan, bersyukurlah untuk firman Tuhan hari ini. Kiranya kita dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terlebih di masa pandemi ini. Kami pengurus Pelkat PKP mengucapkan terima kasih kepada Ibu Penatua Sri Wahyuni Ponamon yang telah melayani kita melalui firman-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu beserta dengan keluarga. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemain musik, pro kantor, serta tim multimedia yang sudah ambil bagian dalam ibadah online hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari sekalian. Adapun warta Pelkat PKP pada sore hari ini, yaitu dibuka ruang pendaftaran kepada ibu-ibu yang rindu melayani sebagai pengurus Pelkat PKP periode 2020-2022. Informasi dan pendaftaran dapat melalui koordinator sektor masing-masing atau dapat juga menghubungi Sekretaris 2, yaitu Nona Tricia Mihabalo. Ibu-ibu, untuk diketahui juga, pada hari ini adalah ibadah terakhir Pelkat PKP di tahun pelayanan 2020, dan kita akan kembali berjumpa di tahun yang akan datang, yaitu 2021. Demikianlah warta Pelkat PKP, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ibu-ibu, kami undang ke berdiri. Ibu-ibu, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Nyanyian umat Kidung Jemaat 76, Kau yang lama dinantikan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.